Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajarkan tentang analisis kovarian. Jadi analisis kovarian atau biasanya disingkat dengan ANA-COVA atau mungkin kalau di Inggris analisis CO pakai CO, covarian itu juga digunakan untuk menganalisis menganalisis data. Jenis penelitian ini termasuk jenis yang menurut saya pribadi itu yang kalau untuk sampai mengajukan judul skripsi atau mengajukan judul penelitian ini yang agak laku karena mempunyai tingkat kesulitan perhitungan itu yang tinggi ya, tetapi pada dasarnya untuk penggalian data ini lebih mudah. Ini jenis penelitian yang seperti ini termasuk jenis yang mudah dan juga masih jarang dilakukan. Nah, susah enggaknya bisa dilihat dari paparan saya yang setelah ini. Nanti bisa menilai sendiri apakah ini termasuk mudah atau termasuk susah. Nah, baik, pertama ini kapan ini kita menggunakan ini? Ketika kita itu contohnya ingin meninjau. Jadi kita mau melihat awalnya itu kita menduga metode ini bisa ada bedanya dengan yang tidak menggunakan metode. Itu yang perbedaan kemarin ya. Nah, tetapi kita masih belum yakin kalau ini ada beda. Jangan-jangan ini betul ada perbedaan, tapi karena ada pengaruh variabel yang lain. Itu contohnya kayak gitu. Nah, contoh yang kayak kedua, jadi kata meninjau itu kita seolah-olah itu agak agak kurang percaya lah, rasanya agak kurang percaya. Nah, contoh keduanya itu misalkan variabel ini, variabel satu berpengaruh dengan variabel yang kedua. Cuma kita masih kurang percaya. Ya, mungkin ada pengaruhnya ini kalau variabel ketiga ini tidak jangan-jangan kedua variabel ini ada pengaruhnya akibat variabel yang ketiga. Nah, kurang lebihnya contoh judul aja lah, mungkin susah saya jelaskannya teorinya. Contoh judulnya seperti ini. Nah, pertama kali dari judul kita harus tahu dulu mana X1 mana Y. Berarti yang Y ini adalah yang mau dibedakan. Contohnya ini, pengaruh metode pembelajaran STAD terhadap hasil belajar siswa ditinjau dari kemampuan awal siswa. Jadi kata kuncinya ini Y, hasil belajar itu mau kita bandingkan. Datanya itu adalah data hasil belajar, ini akan kita bandingkan. Nah, pertanyaannya sebagai berikut. Jadi hasil belajar siswa ini apakah, ini dugaan pertama ya, metode pembelajaran STAD itu ada pengaruhnya atau ada perbedaannya terhadap hasil belajar. Jadi ada pengaruh menggunakan metode STAD terhadap hasil belajar. Nah, peneliti itu menduga, bahasa kasarannya gini, jelas ada pengaruhnya, tapi yakin nggak kalau kemampuan awal siswanya itu tidak mengakibatkan ini ada pengaruh. Jadi kasarannya itu menggunakan metode STAD itu nanti apakah betul itu mempengaruhi hasil belajar tanpa kemampuan dengan kemampuan siswanya yang tanpa kita melihat kemampuan awal siswa. Jangan-jangan dugaan peneliti itu menduga jangan-jangan itu jelas enak beda nih kemampuan siswanya aja kemampuan siswanya aja beda. Nah, kata peneliti seperti itu. Peneliti itu menduga ada pengaruhnya itu akibat karena kemampuan awal siswa. Nah, kurang lebihnya nanti seperti itu. Kalau jenis yang kedua ini, lihat judulnya aja, pengaruh jenis kelamin laki-laki perempuan terhadap depresi ditinjau dari pola pikir. Y-nya yang mana? Tentunya Y itu depresi. X1-nya jenis kelamin, terus kemudian variabel kovariatnya atau peninjaunya itu adalah pola pikir. Jadi kasarannya ada penelitian itu yang mengatakan bahwa jenis kelamin itu berpengaruh terhadap depresi. Peneliti itu menduga yaitu ada pengaruhnya akibat pola pikir respondennya itu yang juga berbeda. Jadi dia menduga bahwa ini ada pengaruh akibat pola pikirnya respondennya itu berbeda. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, contoh kalau di bidang yang lain ini seperti ini. Contoh bidang kerja terhadap kepuasan kerja. Jadi
Y-nya yang mana? Yang ini dalam contoh ini kita harus tahu Y, harus tahu X1 dan X2. Kalau itu nggak tahu, nanti nelitinya susah. Oh, berarti Y-nya itu adalah kepuasan kerja, X1-nya bidang kerja, X2-nya adalah kompensasi. Logikanya awalnya bidang kerja itu berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Tapi peneliti itu menduga pengaruh itu terjadi karena kompensasinya itu juga berbeda. Jadi dugaan peneliti itu, oh ya jelas ada perbedaannya karena ada pengaruh dari kompensasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya akan memberikan contoh itu tidak semuanya, tapi yang yang pertama aja. Yang 2-3 ini silahkan dicari bentuk yang lain. Nah, datanya ada di Excel. Nah, datanya kurang lebih sebagai berikut. Kelihatan nggak? Saya besarkan ya. Ini ada 20 responden. Jadi saya punya 20 responden. Datanya itu sebagai berikut. Nah, nilai yang ada di sini yang 55, 80, 45, 60 itu adalah nilai siswa. Jadi saya mau membandingkan nilai siswanya. Nah, tentunya siswanya itu ada pretest, ada post-test. Bisa dipahami? Jadi siswanya itu sebelum karena kemampuan awal siswa itu kita ukur dengan nilai pretest atau sebelum. Nah, ini sebelum itu yang dimaksud pretest ini ya, sebelum. Jadi sebelum mengajar semua siswa itu dikasih soal dinilai. Nah, jadinya kayak gini. Ini nilai siswa sebelum. Bisa dipahami? Nah, ini adalah sesudah. Sesudahnya itu ada 2. Nanti sesudah yang menggunakan STAD dan juga sesudah yang menggunakan metode konvensional. Nah, jadi lengkapnya seperti ini. Jadi desainnya itu peneliti itu tinjauannya kan pakai sebelum kemampuan awal. Jadi sebelum dimulai mengajarkan STAD ditambahi, dicek dulu semuanya data kemampuan awalnya seperti apa. Nah, setelah itu ya praktek seperti biasa, kelas kontrol yang menggunakan konvensional ya pakai konvensional, kelas eksperimen yang menggunakan STAD ya pakai STAD. Jadilah datanya sebagai berikut. Nah, ini adalah nilainya. Nah, lalu berikutnya gimana Pak cara menganalisis data ini? Kalau ingin mengubah ini ke dalam Excel, dalam SPSS, datanya itu nggak langsung bisa di-copy. Kita rubah menjadi bentuk ke bawah. Jadi kita copy dulu bentuknya seperti ini. Ini saya copy, saya pindah ke nilai pretest seperti ini. Kemudian yang sebelum sesudah ini juga saya pindah ke nilai post-test. Letaknya di mana? Ya di bawahnya ini. Oh, tapi sebelum itu kita beri kode dulu. Yang STAD kodenya 1, yang konvensional kodenya 2. Ini kita tulis dulu 1 1 1. Nanti kalau dikopas ke bawah kita lupa urutannya. Nah, data yang ada di sini itu punyanya yang STAD kodenya 1. Kalau konvensional itu saya beri kode 2. Ini saya copy ya. Saya copy C, saya beri kode 2 di sini. Nah, ini. Saya beri kode 2. Nah, sekarang kita akan menganalisis. Kalau sudah datanya di sini dibentuk seperti ini, kita buat hipotesis dulu. Hipotesisnya gimana? Hipotesisnya ada 2. Hipotesis pertama itu kita menduga bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan metode STAD ditinjau dari nilai awal atau pretestnya. Jadi kita menduga bahwa hasil belajar itu yang menggunakan STAD dengan yang tidak itu nggak ada bedanya seumpama ditinjau dari nilai awal. Jadi anggapannya nilai awal itu tidak berpengaruh loh terhadap hasil belajar siswa yang menggunakan metode STAD dan yang tidak, kan gitu. Nah, hipotesis yang keduanya itu kita berasumsi bahwa ada perbedaan. Nah, hipotesis kedua itu kita menduga kalau ini ternyata itu yang ditolak itu H1, berarti harusnya itu kalau begitu kita menduga apakah nilai pretest itu ada membuat perbedaan hasil belajar siswa. Jadi apakah
nilai pretest kemampuan awal siswa itu ada perbedaan loh. Jadi kemampuan siswa itu apakah berbeda? Nah, itu hipotesis yang kedua. Jadi kalau bahasan kasarnya gini, kita menduga bahwa penggunaan metode STAD itu berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kalau ditinjau dari kemampuan awal siswanya. Jadi kita menduga bahwa hasil belajar siswa itu ya jelas aneh beda nih, karena kemampuan awal siswanya aja berbeda. Itu dugaan kita. Dugaan kita itu misalnya menduga kayak gitu. Nah, kemudian hipotesis yang kedua, ya kita menduga bahwa hasil belajar itu ada perbedaan, baik itu yang menggunakan STAD, hasil belajar yang menggunakan metode konvensional itu ada perbedaan kalau hipotesis ini terpenuhi. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Setelah data itu dibuat seperti ini kita copy dulu. Nanti lebih enaknya kalau sudah datanya sudah kita interpretasikan, itu sudah lebih enak. Ini saya copy, saya pindah ke IBM atau ke SPSS. Nah, ini kita copy. Tunggu dulu. Nah, seperti ini ya hasilnya. Kalau sudah data seperti ini, kita tata. Yang awal tadi apa? Awal tadi pretest ya. Awal itu pretest, belakangnya posttest. Jadi kita sesuaikan dengan ini. Kita tata variabel view-nya, name-nya. Name-nya itu kita tata pretest. Nah, kemudian yang name kedua itu posttest. Yang berikutnya ini ada model pembelajaran. Saya berikan model ini aja. Labelnya biasanya saya beri nama pretest. Yang berikutnya labelnya posttest. Yang berikutnya ini adalah model. Nah, khusus yang model ini saya beri nama model pembelajaran. Khusus yang model, value-nya ini kita tata. Value-nya ini kita tata. Tadi kan sudah jelas ya, satu ini menggunakan metode apa tadi, STAD ya. STAD kita pilih add. Dua itu konvensional. Dua konvensional. Tadi kan sudah, kalau sudah klik OK. Jadi kalau variabel view-nya sudah ditata seperti ini, kita siap untuk menganalisis data. Kembali lagi ke datanya ini. Nah, kalau sudah, cara menganalisisnya gimana? Pertama, klik analyze. Kemudian general linear model, bukan general analysis ya. Yang ini, yang general linear model, pilih univariate. Nah, kita klik univariate. Nah, dependent list itu yang Y. Y-nya tadi apa? Y-nya tadi kan posttest. Masukkan. Fixed factor itu adalah yang ada kategori yang kita berikan simbol 1, 2 tadi, yaitu model pembelajaran. Nah, kemudian covariate-nya, pretest-nya itu kita pilih masukkan ke covariate. Nah, peninjaunya itu ditaruh di covariate. Kalau sudah, kita klik model dulu, kita pilih yang custom aja. Kita mau nge-custom. Nah, yang mana? Ya, model kita taruh, pretest kita taruh, kita blok ini model dan pretest. Kita custom, pilih yang tipe 3, klik continue. Ini aja yang custom aja. Nah, terus berikutnya kemudian kita pilih apa ya lagi ya, option. Nah, option itu kita pilih. Nah, ini overall dan model itu kita pindahkan semuanya. Nah, pindah aja. Modelnya itu modelnya itu nanti kita pilih ini, compare main effect, kita pilih model Bonferroni aja. Nah, yang overall juga gitu aja ya. Yang overall yang kita pilih itu yang model, nanti kita pilih compare main effect, kita pilih yang modelnya itu pakai Bonferroni. Nah, ini apa ya yang mau dicek? Kayaknya sudah ini dulu aja ya. Mungkin minggu depan ini akan kita ulang lagi yang ini untuk uji prasyaratnya. Nah, klik continue. Nah, kalau sudah klik apa yang ada yang kurang ya. Nanti kalau kurang ya kita cek lagi ya. Oke. Kita klik oke. Nah, sekarang kita akan menganalisis datanya. Ya, yang data yang ini. Perhatikan ini test between subject. Nah, ini saya copy.
saya pindah ke Word di sini. Nah, kita akan menginterpretasi data. Interpretasi datanya bentuknya seperti ini. Ini datanya saya jorokkan ke sebelah sini lah biar cantik. Nah, kayak gini. Ini saya dulu. Oh, enggak bisa naik. Nah, kayak gini. Datanya kurang lebih seperti ini. Kita akan menganalisis data ini. Cara menganalisisnya itu adalah hipotesis yang pertama ini, apakah ada pengaruh penggunaan metode STAD ditinjau dari kemampuan pretest. Yang diamati yang mana? Yang diamati pertama nilai signifikan. Jadi perhatikan nilai signifikan. Pada kasus ini, model ini, berarti kita luruskan dulu yang klik model ini. Nah, kita pilih yang model di sini. Di sini kan ada model. Nah, ini saya beri tanda warna kuning. Nilainya adalah 0,45. Oke. Bagaimana menginterpretasi nilainya 0,45? Ini sudah saya tuliskan. Kalau nilainya kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan. Atau bahasanya itu menolak H0. Jadi H0 itu kita tolak. Nanti kalau H0 ditolak, oh ini harusnya bukan tidak ini harusnya ada. Nah, selawat ya. Nah, awalnya kan tidak ada. Nah, berarti gimana? Oh, dugaan peneliti itu benar. Benarnya itu gimana, Pak? Berarti penggunaan model STAD itu mempunyai perbedaan. Nah, jadi betul itu ada pengaruhnya karena nilai siswanya juga berarti nih kan intinya ya ada perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan metode STAD ditinjau dari nilai awal. Jadi dugaan si peneliti itu benar bahwa hasil belajar itu memang mempunyai pengaruh karena kemampuan awal siswanya itu juga berbeda. Kita cek di sini ya. Ya jelas lah, ini kan 55, 40. Jadi nilai yang di konvensional itu kalau dilihat itu berbeda dengan yang metode STAD. Jadi dugaan peneliti itu, si peneliti itu dugaannya benar. Benarnya itu maksudnya gimana? Ternyata modelnya itu berbeda, itu akibat kemampuan awal siswanya juga beda. Coba kalau kemampuan siswa awalnya itu sama, ya bisa jadi ada perbedaan, bisa jadi tidak ada perbedaan. Jadi itu konsepnya seperti itu. Terus kemudian apakah di nilai pretest atau nilai awal siswa itu mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar siswa? Hipotesis yang kedua dilihat di sini. Di ini saya beri warna yang lain aja ya. Saya beri warna apa ya yang cerah, yang ini biru aja ya. Ini dilihat dari sininya. Oh, berarti ini H0 hipotesis yang kedua ditolak. Berarti oh ada perbedaan hasil belajar siswa ditinjau dari nilai awal. Jadi dari sini ditentukan bahwa memang hasil pembelajaran itu mempunyai pengaruh akibat adanya kemampuan siswa yang berbeda. Nah, kalau berbeda tentunya pasti ada yang baik, ada yang kurang baik. Yang lebih baik yang mana? Nah, yang lebih baik ini bisa dilihat di pairwise ini. Kita bisa melihat dari pairwise ini boleh pakai estimate, ini boleh. Kalau pakai estimate lihat aja dari ininya, dari nilai minnya itu. Yang lebih besar yang mana? Oh, yang lebih besar yang atas, berarti STAD lebih bagus. Kalau pakai different ini juga bisa. Kalau mana yang enak, saya pakai different aja yang kelihatannya seram. Kadang-kadang orang itu kalau diperlihatkan banyak tabel ini, wah kok susah banget ini, kelihatannya rumit. Nah, jadi kita dikira orang pintar itu. ya nanti kalau skripsi kan ya bukan bermaksud kita pura-pura pintar, tapi memang betul-betul menguasai data lah kasarnya kayak gitu. Ini saya kecilkan ya biar enak, biar terbaca dengan baik. Mungkin lebih enaknya ini saya turunkan ke bawah, kan nggak di print. Kalau nggak di print kan hemat, yang penting enak dilihat aja. Nah kayak gini, yang kita lihat itu adalah yang di sebelah sini. Yang dilihat yang mana Pak? Yang ini kita perhatikan nilai yang ada di sini. Yang dilihat boleh yang atas, boleh yang bawah. Kalau nilainya ini positif, kalau nilainya yang
yang saya blok ini nilainya positif, nah maka yang bagus yang depan. Tapi kalau nilainya ini negatif, yang bagus yang belakang. Jadi boleh pakai ini, boleh pakai yang atasnya ini. Kalau saya suka pakai yang ini. Jadi kelihatannya ribet, pembacanya itu pusing. Jadi kalau dilihat dari sini, oh nilainya ini. Berarti ada di sini juga ada ini, ada tanda bintangnya ini. Jadi ada perbedaan yang signifikan saat dengan menggunakan metode Bonferroni. Jadi tadi kan sudah di sini di hipotesis yang pertama itu ternyata itu ada perbedaan menggunakan metode STAD, ada perbedaan hasil belajar siswa atau ada pengaruh kalau bunyinya pengaruh ininya di depan ya, ada pengaruh penggunaan metode STAD terhadap hasil belajar siswa ditinjau dari nilai awal. Jadi kasarannya STAD itu mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar siswa akibat atau dari sudut pandang nilai pretest yang berbeda. Jadi kalau dari lihat nilai pretest yang berbeda itu ada pengaruhnya penggunaan metode metode STAD terhadap hasil belajar. Kasarannya, kesimpulannya secara halus itu sebagai berikut. Metode ini itu tidak mau nilai siswanya itu lebih baik, mau siswanya itu kurang baik, menggunakan metode STAD ini ya tetap ada pengaruhnya. Bahasanya mungkin seperti itu. Nah, model ANCOVA ini termasuk jarang sekali digunakan di skripsi. Kalau sampai yang tertarik skripsi yang anti coret-coret atau mengajukan ke ibu kajur atau mungkin ke dosen pembimbing ya pakai metode ANCOVA ini bagus sekali. Mungkin seperti itu dari saya cukupkan pertemuan hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.